Kalian pernah nggak sih ngebayangin pindah ke rumah baru yang kalian pikir bakal jadi awal kebahagiaan, tapi malah jadi awal dari teror paling mengerikan dalam hidup kalian? Malam ini, gue bakal ceritain kisah Anissa dan Bima, sepasang suami istri yang lagi nungguin kelahiran anak pertama mereka. Tapi kebahagiaan mereka direnggut paksa sama dia yang udah lebih dulu nungguin di rumah itu. Pastiin kalian nonton sampai akhir, karena apa yang terjadi sama mereka di puncaknya bakal bikin kalian gak berani tidur sendirian. Selamat datang kembali di channel Zona Gaib, tempat di mana tirai antara dunia kita dan dunia mereka selalu terbuka. Anissa selalu menyukai wangi bunga melati. Wanginya lembut, menenangkan, dan mengingatkannya pada halaman belakang rumah neneknya di kampung. Jadi ketika ia dan suaminya, Bima, menemukan sebuah rumah dijual di sebuah desa kecil yang bernama Desa Asri, Anissa langsung jatuh hati. Di sekeliling desa itu, terutama di sepanjang jalan masuknya, tumbuh rimbun pohon-pohon melati yang menebarkan aroma wangi sepanjang hari. Rasanya seperti takdir. Rumah itu sendiri tidak terlalu besar, tapi halamannya luas, sempurna untuk anak mereka yang akan segera lahir. Hanya ada satu hal yang sedikit mengganjal di hati Anissa. Sebuah pohon beringin raksasa yang berdiri kokoh di pojok belakang halaman mereka. Akarnya mencuat keluar dari tanah seperti urat-urat tangan raksasa, dan dahannya yang lebat membuat area di bawahnya selalu gelap, bahkan di siang hari yang terik sekalipun. Tapi Bima menenangkannya. "Anggap saja peneduh alami, sayang," katanya sambil merangkul pundak Anissa yang sedang hamil 5 bulan. "Nanti kita bisa bikin ayunan di salah satu dahannya." Minggu pertama mereka di sana terasa seperti mimpi. Udara desa yang sejuk, tetangga yang ramah, dan atmosfer yang tenang jauh dari hiruk-pikuk kota. Anissa menghabiskan hari-harinya menatap perabotan bayi dan membayangkan tawa anaknya akan segera mengisi rumah itu. Tapi saat minggu kedua dimulai, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Semuanya dimulai dari aroma. Suatu malam sekitar jam 1 dini hari, Anissa terbangun karena ingin ke kamar mandi. Saat ia berjalan melewati ruang tengah yang gelap, hidungnya menangkap wangi bunga melati yang sangat kuat, jauh lebih kuat daripada wangi dari pohon-pohon di luar. Wanginya begitu pekat, seolah-olah ada seseorang yang baru saja menaburkan sekeranjang penuh bunga melati di dalam rumah. Anissa berhenti sejenak, mengendus udara. Aneh, pikirnya. Ia sudah memastikan semua jendela dan pintu terkunci rapat sebelum tidur. Dari mana datangnya wangi ini? Ia melongoh keluar jendela, ke arah halaman belakang. Gelap, hanya siluet pohon beringin itu yang terlihat menjulang gagah di bawah cahaya bulan yang redup. Mungkin hanya perasaannya saja, pikirnya, mencoba menenangkan diri. Hidung ibu hamil memang kadang jadi lebih sensitif. Namun kejadian itu terulang lagi keesokan malamnya dan malam berikutnya. Selalu di jam yang sama, antara tengah malam hingga jam 2 dini hari, wangi melati yang semerbak itu akan datang entah dari mana, memenuhi seluruh ruangan, lalu perlahan menghilang saat mendekati waktu subuh. Bima yang tidurnya lelap tidak pernah menciumnya. "Kamu kecapean aja, Kalisa," komentarnya saat Anissa menceritakannya di pagi hari. Selain wangi itu, Anissa juga mulai mendengar sesuatu. Suara tawa. Bukan tawa yang riang, tapi tawa perempuan yang melengking tipis. Terdengar sangat jauh, seperti terbawa angin.
Kadang-kadang ia mendengarnya saat sedang sendirian di dapur pada sore hari atau saat sedang melipat pakaian di kamar. Suaranya begitu lirih sehingga Anissa sering ragu apakah ia benar-benar mendengarnya atau hanya suara decit dahan pohon yang bergesekan. Perasaan tidak nyaman itu semakin menjadi saat kehamilannya memasuki bulan ke-6. Ia mulai merasa seperti ada yang mengawasi. Perasaan itu begitu nyata, seolah ada sepasang mata yang tak terlihat terus menatap setiap gerak-geriknya, terutama saat ia berada di dekat jendela yang menghadap ke halaman belakang. Beberapa kali dari sudut matanya, ia seperti menangkap kilasan sesuatu yang berwarna putih di antara rimbunnya dedaunan pohon beringin itu. Tapi setiap kali ia menoleh untuk memastikannya, tidak ada apa-apa di sana, hanya bayangan daun-daun yang tertiup angin. Suatu sore, saat Bima masih di kantor, Anissa sedang duduk di teras belakang sambil mengelus perutnya yang semakin membesar. Angin bertiup sepoi-sepoi, membawa hawa sejuk. Tiba-tiba, ia mendengar suara tawa itu lagi, kali ini lebih jelas, melengking dan dingin. Hihihihihihihihi. Suaranya datang dari arah pohon beringin. Spontan, bulu kuduk Anissa berdiri, jantungnya berdebar kencang. Ia menatap tajam ke arah pohon itu, mencoba mencari sumber suara. Tidak ada siapa-siapa, halaman belakang itu kosong, tapi tawa itu terdengar lagi, lebih dekat, seolah-olah pemilik suara itu sedang bergerak mendekatinya. Tanpa pikir panjang, Anissa bangkit dan berlari masuk ke dalam rumah, mengunci pintu belakang dengan tangan gemetar. Ia bersandar di pintu, napasnya tersengal-sengal, keringat dingin membasahi pelipisnya. Rumah yang tadinya terasa damai, kini terasa seperti sangkar yang mengurungnya bersama sesuatu yang tidak ia mengerti. Sesuatu yang sepertinya tertarik pada bayi di dalam kandungannya. Malam itu, untuk pertama kalinya, wangi melati yang datang diiringi oleh aroma lain. Bau anyir yang samar, seperti bau darah yang sudah mengering. Anissa memeluk Bima erat-erat, membenamkan wajahnya di dada suaminya, berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini hanyalah mimpi buruk. Tapi ia tahu, ini bukan mimpi, ini adalah kenyataan, dan teror di rumah itu baru saja dimulai. Bima mencoba segala cara untuk menenangkan istrinya. Ia menyalahkan angin yang membawa wangi bunga dari kebun tetangga, menyalahkan pikiran Anissa yang terlalu lelah. Bahkan ia sampai memangkas beberapa dahan pohon melati yang paling dekat dengan rumah, berharap bisa mengurangi aroma yang mengganggu itu. Tapi semua usahanya sia-sia. Bagi Anissa, rumah itu sudah kehilangan kehangatannya. Setiap sudutnya kini terasa mengancam. Setiap bayangan seolah menyimpan sosok yang mengintai. Ia mulai mengurung diri. Jendela-jendela yang menghadap ke halaman belakang selalu ia tutup rapat gordennya. Ia tidak lagi berani duduk di teras belakang, bahkan untuk sekedar menjemur pakaian pun ia akan melakukannya dengan tergesa-gesa, tanpa berani menoleh sedikit pun ke arah pohon beringin itu. Bima yang melihat perubahan drastis pada istrinya mulai khawatir. Bukan karena hantu, tapi karena ia takut Anissa stres dan itu akan berpengaruh pada kandungan mereka. Suatu pagi, saat Anissa sedang menyapu teras depan, seorang wanita tua dari rumah seberang jalan menghampirinya. Namanya Bu Wati, seorang wanita ramah yang sudah tinggal di desa itu sejak ia lahir. "Pagi, Neng Anissa," sapanya dengan senyum keriput. "Lagi bersih-bersih ya?" "Iya, Bu, biar nggak kaku badannya." Bu Wati menatap Anissa dari atas ke bawah. Tatapannya berhenti sejenak di perut Anissa yang membuncit. "Sudah masuk berapa bulan, Neng?" "Jalan 7, Bu," jawab Anissa. Senyum Bu Wati sedikit memudar. Ia mendekat dan berkata dengan suara yang lebih pelan, nyaris berbisik,
Orang lagi isi itu harus lebih hati-hati, Neng. Apalagi di sini. Jangan suka keluar pas maghrib, jangan merlamun sendirian. Apalagi rumah Neng itu ada penunggunya dari dulu. Ia melirik sekilas ke arah rumah Anissa, tepatnya ke arah atap di atas halaman belakang. Darah Anissa seolah berhenti mengalir. Penunggu apa, Bu?" tanyanya dengan suara bergetar. Buati mengangguk pelan. Dulu sebelum rumah ini dibangun, tanah itu kosong. Cuma ada pohon beringin itu. Kata orang tua dulu, di pohon itu tinggal sesosok perempuan. Dia suka sama wangi bunga dan anak kecil. Makanya, kalau ada yang lagi hamil, biasanya suka dijagain sama dia. Kata dijagain yang diucapkan Buati terdengar aneh. Bukan terdengar seperti perlindungan, tapi lebih seperti pengawasan yang posesif. Sebelum Anissa sempat bertanya lebih lanjut, Buati sudah berpamitan. "Hati-hati ya, Neng, banyak-banyak berdoa saja." Peringatan dari Buati membuat ketakutan Anissa semakin menjadi-jadi. Dia bukan hanya imajinasinya, dia nyata dan orang-orang di desa ini tahu tentang keberadaannya. Malam itu, terornya meningkat. Bukan lagi hanya suara tawa, tapi juga suara tangisan. Tangisan perempuan yang menyayat hati, penuh penderitaan. Suaranya soal datang dari balik dinding kamar mereka, merintih dan memanggil-manggil. Anissa hanya bisa menangis dalam diam sambil memeluk Bima. Meski Anissa bisa merasakan jantung Bima juga berdebar kencang. Puncaknya terjadi beberapa malam kemudian. Saat itu tengah malam, Anissa terbangun karena merasa sangat haus. Ia beranjak dari tempat tidur, berusaha tidak membangunkan Bima. Saat ia berjalan melewati cermin besar di meja rias mereka, sesuatu di pantulan cermin membuat langkahnya terhenti. Di belakang bayangannya, di sudut kamar yang remang-remang, berdiri sesosok perempuan. Pakaiannya putih dan kusam, rambutnya hitam panjang tergerai acak-acakan hingga hampir menyentuh lantai, menutupi sebagian besar wajahnya. Sosok itu hanya berdiri diam menatap lurus ke arah tempat tidur, tempat Bima sedang tertidur lelap, dan tempat ia beberapa detik yang lalu berbaring. Anissa membeku. Seluruh tubuhnya kaku, lidahnya keluh. Ia ingin berteriak memanggil Bima, tapi tidak ada suara yang keluar dari tenggorokannya. Ia hanya bisa menatap sosok itu lewat pantulan cermin, jantungnya serasa akan copot. Perlahan, sangat perlahan, sosok itu mulai menoleh ke arahnya. Rambut panjangnya sedikit tersibak, memperlihatkan kulit yang pucat pasi dan sepasang mata. Anissa tidak sanggup melihatnya. Ia memejamkan mata sekuat tenaga, tubuhnya gemetar hebat. Saat ia membuka matanya kembali beberapa detik kemudian, sosok di cermin itu sudah lenyap. Ruangan itu kembali kosong. Hanya ada dia dan bayangannya sendiri yang gemetar ketakutan. Esok paginya, Anissa menceritakan semuanya pada Bima dengan air mata bercucuran. Ia tidak peduli lagi jika Bima akan menganggapnya gila. Kali ini, Bima tidak membantah. Wajahnya pucat pasi. Ia melihat teror yang begitu nyata di mata istrinya. Ia mungkin tidak melihatnya, tapi ia bisa merasakan ketakutan Anissa yang luar biasa. Oke, sayang. Tenang ya, aku percaya sama kamu. Kita harus melakukan sesuatu. Sore itu, Bima pulang kerja lebih awal. Ia membawa beberapa tangkai daun kelor dan menaruhnya di setiap ruangan dan ventilasi udara, sesuai dengan saran yang ia baca di internet sebagai penangkal makhluk halus. Ia juga memutar rekaman ayat-ayat suci Al-Quran dari pengeras suara sepanjang hari. Sesaat rumah itu terasa lebih ringan. Tidak ada wangi melati, tidak ada suara tawa ataupun tangisan malam itu. Anissa bisa tidur sedikit lebih nyenyak. Mereka pikir mungkin cara itu berhasil. Tapi mereka salah besar. Mereka tidak mengusirnya, mereka hanya membuatnya marah. Satu malam sekitar jam 2 pagi, mereka berdua terbangun oleh suara benturan yang sangat keras dari kamar sebelah. Kamar yang sudah mereka siapkan untuk bayi mereka. Berat! Suaranya seperti ada lemari besar yang dibanting ke lantai. Bima langsung meloncat dari tempat tidur, meraih senter di atas nakas dan berlari menuju sumber suara. Anissa mengikuti di belakangnya dengan perasaan cemas yang mencekik. Dengan tangan gemetar, Bima membuka pintu kamar bayi. Hawa dingin yang menusuk tulang langsung menyambut mereka. Jendela kamar terbuka lebar, gordennya melambai-lambai ditiup angin malam yang kencang. Dan di tengah ruangan, di bawah cahaya bulan yang masuk lewat jendela, mereka melihatnya.
Boks bayi kayu yang baru mereka beli kemarin hancur berantakan. Salah satu dindingnya patah dan di seluruh permukaan kayunya terdapat bekas cakaran yang dalam dan panjang. Cakaran yang tidak mungkin dibuat oleh tangan manusia. Di lantai, di antara serpihan kayu, terletak sebuah boneka kelinci yang Anissa siapkan untuk anaknya. Kepala boneka itu putus, terletak beberapa senti dari badannya. Dan di dinding tepat di atas tempat boks bayi itu harusnya berada, ada tulisan yang seolah ditulis dengan arang atau sesuatu yang hitam dan pekat. "Diam, Yuleku." Bima terbaku, matanya terbelalak ngeri. Senter di tangannya jatuh ke lantai dengan suara berdebuk. Akhirnya, ia melihatnya. Bukti fisik yang tidak bisa ia bantah lagi. Sesuatu di rumah ini tidak hanya mengganggu mereka. Sesuatu di rumah ini menginginkan anak mereka. Hening. Hanya suara napas mereka yang tersengal-sengal yang mengisi kamar bayi yang hancur itu. Anissa menatap tulisan di dinding, lalu ke boks bayi yang remuk, dan akhirnya ke wajah Bima yang pucat pasi. Teror yang selama ini hanya ia rasakan sendiri, kini telah menampakkan wujudnya yang paling nyata dan brutal di depan mata suaminya. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi penjelasan logis. Bima yang pertama kali tersadar dari kelumpuhan. Ia menarik lengan Anissa, menjauhkannya dari kamar terkutuk itu. Matanya menyiratkan satu hal, ketakutan murni. "Kita pergi," bisiknya, suaranya serak. "Kita pergi dari sini, sekarang juga." Tidak ada bantahan, tidak ada pertanyaan. Anissa hanya mengangguk lemah. Air matanya sudah kering, digantikan oleh perasaan dingin yang merayap di sekujur tubuhnya. Mereka tidak membuang waktu. Dengan gerakan panik dan terburu-buru, mereka melemparkan apa saja yang bisa mereka raih ke dalam sebuah tas travel besar. Pakaian, dompet, ponsel. Mereka tidak peduli lagi dengan perabotan atau barang-barang lain yang sudah mereka tata dengan penuh cinta. Rumah ini bukan lagi surga kecil mereka, melainkan neraka yang siap menelan mereka hidup-hidup. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Suara dejit lantai di lorong atau suara angin yang menerpa jendela membuat mereka berdua tersentak kaget. Perasaan diawasi itu kini 100 kali lebih kuat. Rasanya seperti dia sedang berdiri di ambang pintu kamar, menikmati kepanikan mereka dengan senyum tak terlihatnya. Saat Bima meraih kunci mobil di atas meja, Anissa tanpa sadar menoleh ke jendela ruang tamu yang menghadap ke halaman belakang. Di sana, di antara kegelapan pekat di bawah pohon beringin, ia melihatnya lagi. Kali ini bukan hanya kilasan. Sosok putih itu berdiri tegak, rambut yang panjang tertiup angin malam. Wajahnya tidak terlihat jelas, tertutup bayangan dan helaian rambut. Tapi Anissa tahu, sepasang mata itu sedang menatap lurus ke arahnya. Menatap perutnya. Sebuah seringai tanpa suara seolah terukir di udara. "Bima, cepat!" desis Anissa, menarik lengan suaminya. Mereka bergegas keluar rumah, tidak berani menoleh ke belakang. Bima menyalakan mesin mobil dengan tangan gemetar. Suara mesin yang menderu memecah kesunyian malam itu. Terdengar begitu nyaring di desa yang tertidur lelap. Saat mobil mulai bergerak maju meninggalkan pekarangan rumah, lampu depan mobil menyapu halaman untuk sesaat. Sosok di bawah pohon beringin itu sudah lenyap. Perjalanan meninggalkan desa asri terasa seperti adegan dalam film horor. Jalanan desa yang sempit dan berkelok diapit oleh kebun-kebun dan pepohonan yang rimbun. Gelap di luar begitu pekat, hanya bisa ditembus oleh sorot lampu mobil. Bima menginjak pedal gas dalam-dalam, ingin secepat mungkin mencapai jalan raya utama. "Kita ke rumah orang tuaku di kota,"
kata Bima, memecah keheningan yang mencekam di dalam mobil. Di sana aman. Anissa hanya bisa mengangguk. Ia memeluk perutnya erat-erat, seolah mencoba melindungi bayinya dari sesuatu yang tidak terlihat. Dan kemudian ia menciumnya. Aroma melati yang familiar, namun kini terasa memuakkan. Wanginya memenuhi kabin mobil yang tertutup rapat. Kamu cium itu?" tanya Anissa dengan suara bergetar. Bima yang sedang fokus menyetir mengendus udara. Wajahnya menegang. "Iya," jawabnya singkat. "Mustahil. Semua jendela tertutup. Tidak ada pohon melati di sepanjang jalan ini." Seolah menjawab kebingungan mereka, suara tawa melengking itu terdengar lagi. "Hihihihi." Tapi kali ini suaranya tidak jauh. Rasanya begitu dekat, sangat dekat. Seolah-olah sumber suara itu ada di atas mobil mengikuti laju mereka. Anissa menjerit kecil dan membenamkan wajahnya di bahu Bima. Bima mengumpat pelan. Ia semakin kencang melajukan mobilnya, tidak peduli lagi dengan jalanan yang berkelok. Tiba-tiba, dari kaca spion tengah, Bima menangkap bayangan putih. Sesuatu melesat cepat di jalanan di belakang mereka, sekelebat, lalu hilang ditelan kegelapan. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Dia mengikuti mereka. Dia tidak mau melepaskan mereka. Perjalanan 1 jam ke kota terasa seperti selamanya. Tapi akhirnya lampu-lampu jalanan kota yang terang benderang mulai terlihat. Gedung-gedung tinggi menggantikan pepohonan rimbun. Suara tawa itu lenyap, bau melati itu pun perlahan memudar. Saat mereka memasuki gerbang kompleks perumahan orang tua Bima, barulah mereka bisa bernafas sedikit lega. Kedatangan mereka pada pukul 4 pagi tentu saja mengejutkan kedua orang tua Bima. Melihat kondisi anak dan menantunya yang kacau, pucat dan ketakutan, mereka tidak banyak bertanya. Ibu Bima langsung memeluk Anissa, membawanya masuk ke kamar tamu dan menyeduhkannya teh hangat. Sementara Bima dengan suara yang masih bergetar menceritakan garis besar kejadian mengerikan yang baru saja mereka alami kepada ayahnya. Hari itu untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, Anissa bisa tidur. Bukan tidur yang nyenyak, tapi setidaknya ia bisa memejamkan mata tanpa merasa ada yang mengawasi dari sudut ruangan. Kelelahan fisik dan mental membuatnya terlelap hingga sore hari. Saat ia terbangun, kehangatan sinar matahari sore yang masuk dari jendela, suara televisi dari ruang keluarga, dan aroma masakan ibu mertuanya, semua terasa begitu normal, begitu aman. Ia mulai berharap mungkin mimpi buruk itu benar-benar sudah berakhir. Mungkin makhluk itu terikat pada rumah di desa itu dan tidak bisa mengikuti mereka sampai ke kota. Harapan itu hancur berkeping-keping malam harinya. Setelah makan malam, Anissa beristirahat di kamar tamu sementara Bima dan ayahnya berngobrol di ruang tengah. Ibu mertuanya sedang berada di dapur mencuci piring. Tiba-tiba Ibu Bima masuk ke kamar dengan wajah sedikit bingung. "Nis, tadi kamu nyemprotin parfum melati ya?" tanyanya. Anissa menggeleng. "Enggak, Bu. Anissa enggak bawa parfum apa-apa." Ibu mertuanya mengernyitkan dahi. "Aneh, di dapur kok wangi melati banget ya? Padahal ibu enggak nanam melati." Anissa dan Bima saling berpandangan. Ekspresi lega di wajah mereka seharian tadi kini sirna, digantikan dengan kengerian yang sama. Dingin, menusuk. Itu bukan pertanda baik. Itu adalah sebuah pesan. Pesan bahwa lari sejauh apapun tidak ada gunanya. Pesan bahwa dia telah tiba. Malam itu, saat semua orang sudah tertidur, Anissa terbangun. Bukan karena suara, bukan karena bau, tapi karena perasaan dingin di kakinya. Ia membuka mata perlahan. Di ujung tempat tidur
Dengan cahaya remang-remang dari lampu jalanan yang menembus gorden, sosok itu berdiri lagi, lebih jelas dari sebelumnya. Wajahnya pucat pasi dengan mata hitam yang kosong dan cekung menatap lurus ke arah perut Anissa. Dan dari bibirnya yang kebiruan, ia menyeringai menampakkan gusinya yang menghitam. Makhluk itu mengangkat tangannya yang kurus dan pucat, jari-jarinya panjang dengan kuku-kuku yang menghitam. Perlahan ia mengulurkan tangannya, seolah ingin menyentuh, ingin menggapai bayi di dalam kandungan Anissa. Anissa ingin menjerit, tapi yang keluar hanyalah desisan tanpa suara. Ia tahu sekarang, mereka tidak bisa melawan ini sendirian. Mereka tidak sedang berhadapan dengan sekadar penunggu rumah itu. Mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang telah mengikatkan diri pada mereka, pada darah daging mereka. Sesuatu yang akan mengikuti mereka bahkan sampai ke liang lahat. "Bim," bisik Anissa keesokan paginya dengan lingkaran hitam pekat di bawah matanya. "Kita nggak bisa lari lagi. Kita butuh bantuan orang pintar." Keputusan itu sudah bulat. Keputusasaan adalah bahan bakar terbaik untuk keberanian. Pagi itu, wajar Bima dan Anissa memang masih menyiratkan kelelahan dan ketakutan. Tapi ada secercah tekad di mata mereka. Tekad untuk melawan. Ayah Bima, seorang pensiunan pegawai negeri yang bijaksana, tidak banyak berkomentar saat mendengar permintaan mereka untuk dicarikan orang pintar. Ia hanya menghela nafas panjang seolah sudah menduga bahwa masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan pindah rumah. Tanpa banyak bicara, ia mengambil ponselnya dan menelpon seorang teman lama. Dari percakapan singkat yang didengar Bima, ia menangkap sebuah nama, Pak D. Marno. "Beliau bukan dukun," kata ayah Bima setelah menutup telepon. "Beliau orang yang dituakan, ilmunya dalam. Rumahnya di pinggir kota, di daerah yang masih banyak kebun. Kita ke sana sekarang." Perjalanan ke rumah Pak De Marno terasa berbeda. Jika kemarin mereka berlari karena ketakutan, hari ini mereka berjalan menuju harapan. Rumah Pak De Marno sangat sederhana. Sebuah rumah joglo kecil yang dikelilingi taman bunga dan tanaman obat. Udaranya terasa sejuk dan damai, kontras dengan kekacauan di hati Anissa. Pak De Marno sendiri adalah seorang pria tua kurus berambut putih, mengenakan sarung dan kemeja batik pudar. Wajahnya tenang, namun matanya tajam dan seolah bisa melihat lebih dari yang tampak. Ia menyambut mereka dengan senyum ramah dan mempersilahkan mereka duduk di teras di atas sebuah bangku kayu panjang. Sebelum Bima atau ayahnya sempat membuka mulut untuk menjelaskan, Pak De Marno sudah menatap lurus ke arah Anissa. Tatapannya begitu intens, membuat Anissa sedikit gugup. "Sudah lama dia ikut," kata Pak De Marno dengan suara yang pelan namun berat. Kata-katanya bukan pertanyaan, melainkan pernyataan. Semua orang terdiam. "Yang mengikuti menantumu ini bukan sembarangan. Dia kuat. Rasa sakitnya, dendamnya, dan rindunya sudah mengakar beratus tahun di tanah tempat kalian membangun rumah itu." "Jadi, Bapak sudah tahu?" tanya Bima takjub. Pak De Marno mengangguk pelan. Aromanya terbawa sampai ke sini. Aroma melati dan anyir darah. Dia tidak akan pernah melepaskan calon cucumu dengan mudah.
karena dia merasa anak di dalam kandungan itu adalah pengganti anaknya yang hilang. Pak Demarno kemudian menceritakan sebuah kisah yang membuat darah mereka membeku. Dahulu kala, jauh sebelum desa itu bernama Desa Asri, tanah tempat pohon beringin itu tumbuh adalah sebuah kebun bunga melati milik seorang gadis desa bernama ironisnya Melati. Ia adalah gadis tercantik di kampungnya yang sedang mengandung buah hatinya di luar nikah dengan seorang saudagar kaya dari kota. Saudagar itu berjanji akan menikahinya, namun janji itu palsu. Saat perut Melati semakin besar dan kabar kehamilannya mulai tersebar, saudagar itu kembali. Bukan untuk menikahinya, tapi untuk menutup aib. Di bawah pohon beringin itu, di tengah kebun melatinya sendiri, Melati dibunuh dengan keji. Jasadnya dikuburkan begitu saja di dekat akar pohon beringin bersama janinnya yang belum sempat melihat dunia. Arwahnya yang penuh amarah dan duka tidak pernah pergi dari sana. Ia menjadi penunggu pohon itu, menjadi kuntilanak yang merindukan anaknya dan membenci siapa saja yang merasakan kebahagiaan yang direnggut darinya. Dia tertarik pada Anissa sejak pertama kali kalian datang. Jelas Pak Demarno, dia melihat Anissa yang sedang hamil mendapatkan semua yang tidak pernah ia miliki, suami yang mencintai dan rumah yang bahagia. Rasa irinya berubah menjadi obsesi. Dia tidak ingin menyakiti Anissa. Dia hanya ingin mengambil bayinya untuk dia rawat di alamnya, untuk menggantikan anaknya yang dulu ikut terkubur bersamanya. Penjelasan itu masuk akal. Begitu masuk akal, hingga terasa lebih mengerikan. Mereka tidak sedang diteror oleh iblis tanpa nama, tapi oleh arwah seorang ibu yang menderita. Lalu, apa yang harus kami lakukan, Pak De? Tanya Anissa lirih. Tangannya tak henti-hentinya mengelus perutnya. Kita tidak bisa mengusirnya. Dia sudah menyatu dengan tanah itu. Yang bisa kita lakukan adalah memutus ikatan yang sudah ia buat dengan anakmu. Jawab Pak Demarno. Kita harus memagarinya. Tapi ini tidak akan mudah. Dia akan melawan. Dia akan menjadi jauh lebih marah dan agresif begitu tahu kalian mencoba mengambil kembali apa yang sudah ia klaim sebagai miliknya. Pak Demarno memberi mereka serangkaian instruksi yang rumit. Mereka harus menyiapkan air dari 7 sumur yang berbeda, kembang 7 rupa, dan beberapa benda pribadi milik Anissa dan Bima. Ritualnya harus dilakukan di rumah orang tua Bima, tepat pada malam Jumat Kliwon yang akan datang 3 hari lagi. Selama 3 hari ini, dia akan menguji kalian habis-habisan. Pak Demarno memperingatkan, matanya menatap tajam, terutama kamu Anissa. Jangan biarkan rasa takutmu menguasaimu. Rasa takutmu adalah makanannya, kekuatannya. Ingat, kamu adalah seorang ibu. Tidak ada kekuatan di dunia ini yang lebih besar dari cinta seorang ibu yang melindungi anaknya. Pegang itu. Nasihat itu memberi Anissa sedikit kekuatan. Mereka pulang dengan membawa setitik harapan, meski diiringi kecemasan yang luar biasa akan 3 hari ke depan. Peringatan Pak Demarno terbukti benar, lebih cepat dari yang mereka duga. Malam itu, terornya tidak lagi samar. Anissa sedang berada di kamar mandi untuk mencuci muka sebelum tidur. Saat ia mematikan keran, suasana mendadak menjadi hening. Ia menatap cermin di depannya. Untuk sesaat, tidak ada yang aneh. Hanya pantulan wajahnya yang lelah. Tapi kemudian uap mulai bertempuk di permukaan cermin itu. Seolah ada yang menghembuskan napas panas ke atasnya, padahal ia menggunakan air dingin. Uap itu semakin tebal. Dan sebuah tulisan perlahan terbentuk dari balik uap itu seolah ditulis oleh jari tak kasat mata. Pulangkan anakku.
Anissa mundur beberapa langkah. Jantungnya berdegup kencang. Ia memanggil nama Bima, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Di saat itulah ia merasakan sesuatu. Bukan lagi sekedar hawa dingin di punggungnya, tapi sebuah sentuhan. Sentuhan dingin yang menusuk tulang di perutnya yang membesar. Seolah ada sebuah tangan es yang menekan dari luar gaun tidurnya, mencoba merasakan bayi di dalamnya. Ia menunduk. Tidak ada siapa-siapa di sana, tapi ia bisa merasakannya dengan jelas. Sentuhan itu nyata, dingin, dan penuh kerinduan yang mengerikan. 2 hari berikutnya adalah neraka di bumi. Waktu seolah merangkak dan setiap detiknya dipenuhi dengan teror yang semakin nyata. Makhluk itu tidak lagi bersembunyi dalam bayangan. Ia mulai menunjukkan kekuatannya. Pintu-pintu akan terbanting menutup dengan sendirinya, padahal tidak ada angin sedikit pun. Gelas di atas meja bisa bergeser dan jatuh pecah tanpa ada yang menyentuhnya. Suara tangisan bayi yang pilu sering terdengar dari kamar kosong, membuat Anissa hampir gila karena ia tahu itu bukan suara bayinya, melainkan pancingan. Gangguan paling menakutkan ditunjukkan langsung kepada Anissa. Setiap kali ia sendirian, ia akan merasakan sentuhan dingin itu lagi di perutnya. Diikuti bisikan-bisikan lirih tepat di telinganya. Bisikannya mengatakan bahwa ia adalah ibu yang buruk, bahwa ia tidak pantas mendapatkan anak itu, bahwa bayi itu akan lebih bahagia bersama dia. Itu adalah perang psikologis yang brutal, dirancang untuk menghancurkan semangatnya sebelum pertarungan yang sebenarnya dimulai. Namun sesuatu dalam diri Anissa telah berubah. Nasihat Pak Demarno dan tatapan ngeri di mata suaminya setiap kali gangguan itu terjadi telah mengubah ketakutannya menjadi amarah seorang pelindung. Ia akan balas membisik di dalam hati setiap kali teror itu datang. Dia anakku, kamu tidak akan pernah bisa mengambilnya. Tangannya tidak pernah lepas dari perutnya, membentuk perisai kasih sayang yang ia harap cukup kuat. Akhirnya, malam Jumat Kliwon iba. Suasana di rumah orang tua Bima terasa berat dan tegang. Ruang tengah telah disiapkan sesuai instruksi. Sebuah tikar pandan dibentangkan di tengah ruangan. Di atasnya diletakkan sebuah boker perak berisi air dari 7 sumur yang berbeda, ditaburi kelopak-kelopak dari kembang 7 rupa. Aroma dupa dan wangi bunga yang menyengat bercampur di udara, menciptakan suasana yang sakral sekaligus mencekam. Pak Demarno datang tepat setelah Isya. Ia tidak banyak bicara, hanya memeriksa semua persiapan dengan saksama. Ia lalu meminta Anissa untuk duduk bersila di atas tikar, sementara Bima duduk di belakangnya, meletakkan kedua tangannya di pundak Anissa sebagai penyalur kekuatan. Ayah dan ibu Bima duduk di sudut ruangan, merapal doa tanpa henti. Apapun yang terjadi, jangan buka matamu. Jangan lepaskan tanganmu dari perutmu, dan jangan berhenti berdoa dalam hati. Pesan Pak Demarno kepada Anissa. Bima, kuatkan istrimu, jangan biarkan dia goyah. Pak Demarno kemudian duduk bersila di hadapan Anissa. Ia memejamkan mata dan mulai melantunkan ayat-ayat suci dengan suara yang dalam dan bergetar. Awalnya semua terasa tenang. Namun, saat lantunan doa semakin dalam, udara di ruangan itu mulai berubah. Suhu menurun drastis membuat mereka semua menggigil. Lampu di ruangan mulai berkedip-kedip sebelum akhirnya mati total. Kini, satu-satunya penerangan hanyalah beberapa lilin yang diletakkan di sudut ruangan, yang apinya menari-nari dengan liar seolah ditiup badai. Aroma melati yang sangat pekat tiba-tiba menyeruak masuk, begitu kuat hingga hampir menutupi bau dupa. Dari luar jendela terdengar suara angin yang menderu-deru, padahal malam itu tidak ada angin sama sekali. Lalu, suara tawa melengking itu datang. Kali ini, suaranya tidak jauh. Suaranya ada di semua tempat, di atas atap, di balik dinding, bahkan terasa seperti ada di dalam ruangan itu bersama mereka. Anissa memejamkan matanya sekuat tenaga, tangannya mencengkeram perutnya.
Ia bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tepat di belakang punggungnya. Ia bisa merasakan kehadiran dia. Sangat dekat. Penuh amarah. Dia milikku. Sebuah suara melengking tanpa wujud menggema di seluruh ruangan. Itu bukan suara manusia. Itu adalah suara keputusasaan dan kemarahan yang membahana. Gorden jendela terhempas dengan keras. Air di dalam bokor beriak kencang. Warnanya perlahan menjadi keruh. Anissa menjerit tertahan saat merasakan tekanan yang luar biasa di perutnya. Rasanya seperti ada tangan-tangan tak kasat mata yang mencoba menarik bayinya keluar dari rahim. Sakitnya luar biasa. Ia merasakan tubuhnya ditarik-tarik. Kesadarannya mulai goyah. "Tahan, Sah, aku di sini." Suara Bima di belakangnya bergetar namun penuh tekad. Cengkeraman tangan Bima di pundaknya menguat, seolah menyalurkan seluruh sisa kekuatannya. Lantunan doa Pak Demarno semakin cepat dan keras, bersaing dengan suara tawa dan tangisan yang kini saling bersahutan, menciptakan paduan suara neraka. Tiba-tiba, salah satu lilin di sudut ruangan padam, diikuti oleh yang lainnya, satu persatu, seolah ditiup oleh napas gaib. Ruangan menjadi gelap total. Dalam kegelapan itu, teror mencapai puncaknya. Anissa merasakan napas yang dingin dan berbau anyir tepat di samping wajahnya. Ia bisa merasakan helaian rambut panjang menyentuh pipinya. Ia tahu dia ada di sana, tepat di sampingnya, menatapnya. Pada saat itulah, saat Anissa merasa akan menyerah, ia merasakan sebuah tendangan kecil dari dalam perutnya, sebuah tanda kehidupan, sebuah peringatan akan apa yang sedang ia perjuangkan. Kekuatan baru entah dari mana membanjiri dirinya. Ini bukan hanya tentang dirinya, ini tentang anaknya. Tepat saat itu juga Pak Demarno membentak dengan suara menggelegar, mengucapkan sebuah kalimat dalam bahasa kuno yang tidak mereka mengerti. Suaranya begitu kuat hingga membuat dinding bergetar. Seketika terdengar jeritan yang sangat panjang dan menyayat hati. Jeritan yang bukan lagi tawa atau tangisan, melainkan jeritan kesakitan yang luar biasa. Hawa dingin di ruangan itu seolah tersedot keluar. Tekanan di perut Anissa lenyap. Aroma melati dan anyir darah menghilang, digantikan kembali oleh wangi dupa yang menenangkan. Satu persatu, lilin-lilin itu menyala kembali. Ruangan kembali terang. Hening. Pak Demarno terduduk lemas, keringat membanjiri wajahnya. Anissa terisak di pelukan Bima, seluruh tubuhnya gemetar karena kelelahan. Air di dalam bokor yang tadinya keruh, kini kembali jernih. Pertarungan telah usai. Sudah selesai, kata Pak Demarno dengan napas tersengal-sengal. Pagarnya sudah terpasang. Dia tidak bisa menyentuh anakmu lagi. Dia sudah kembali ke tempatnya, terikat oleh sakitnya sendiri. 2 bulan setelah malam yang mengerikan itu, Anissa melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat dan tampan. Mereka tidak pernah kembali ke rumah di desa Asri. Rumah itu mereka jual dengan harga sangat murah kepada seseorang yang ingin merobohkannya untuk membangun kebun. Kata Bima, itu yang terbaik, membiarkan tanah itu kembali seperti sedia kala. Mereka memulai hidup baru jauh dari desa itu. Tapi bekas luka dari teror itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Kadang, kata Anissa saat malam sunyi, ia masih bisa samar-samar mencium wangi melati dari kejauhan. Bukan sebagai ancaman, tapi sebagai pengingat. Pengingat akan arwah seorang ibu yang kehilangan segalanya. Dan pengingat akan seberapa jauh cinta seorang ibu akan berjuang untuk melindungi anaknya. Jadi, menurut kalian, apakah arwah melati benar-benar sudah tenang? Atau dia hanya menunggu korban berikutnya yang lengah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya.
karena minggu depan kita akan bongkar misteri sebuah pabrik gula tua yang para pekerjanya tidak pernah pulang. Sampai jumpa di sisi lain.